Tak satupun penggemar MU di muka bumi akan menyukai fakta ini. Tim pujaannya bertarung untuk menghindari degradasi. Manchester United kembali beraksi di Old Trafford pada Rabu malam saat menjamu Ipswich Town di Liga Premier. The Reds akan berusaha untuk mengakhiri Februari dengan cara yang positif. Pasukan Kieran McKenna perlu meraih poin untuk mencoba dan memperkecil jarak dengan tim-tim di atas mereka di klasemen. Tim Traktor Base memaksakan hasil imbang 1-1 dalam pertandingan pertama Ruben Amorim sebagai pelatih. Manuel Ugarte dan Leny Yoro dapat kembali pada akhir pekan setelah absen satu pertandingan, dan itu merupakan sore yang tak terlupakan bagi pemain Uruguay itu saat ia mencetak gol pertamanya untuk United di Goodison. Dari pihak lawan, Axel Tuanzebe, mantan pemain Setan Merah, tersedia lagi setelah menjalani skorsing satu pertandingan. Tetapi pasangan gelandang Jens Cajuste dan Calvin Phillips diragukan karena mereka masing-masing harus ditarik keluar selama kekalahan kandang 4-1 dari Tottenham Hotspur. Wes Burns, Connor Chaplin, Julio Enciso, Shedozie Ogbene, dan Christian Walton semuanya akan absen bagi East Anglians. Performa MU sangat buruk, dengan Southampton sebagai satu-satunya tim yang dikalahkan di Old Trafford sejauh ini pada tahun 2025. Pasukan McKenna hanya meraih 1 poin dari 6 pertandingan terakhir mereka, termasuk kekalahan telak 6-0 dari Manchester City dan kekalahan 4-1 dari Liverpool dan Spurs. Sir Jim Ratcliffe telah menutup kantin staf di Old Trafford, dengan karyawan tempat latihan hanya ditawari sup dan roti untuk makan siang ke depannya. Pekerja di Old Trafford hanya akan diberikan buah gratis setelah Ratcliffe memerintahkan kantin staf di stadion klub untuk tutup, menurut The Guardian. Tindakan tersebut hanyalah satu aspek dari putaran terbaru, tindakan pemotongan biaya yang diperkenalkan oleh rezim Ineos, setelah The Sun melaporkan bahwa karyawan di tempat latihan klub di Carrington mengomel akibat pilihan makan siang mereka sangat berkurang dan hanya diizinkan sup dan roti. Pemain dikecualikan dari tindakan baru dan bebas untuk terus makan sesuai keinginan mereka. Meskipun pelatih dan analis harus puas dengan pilihan yang terbatas. The Sun juga melaporkan bahwa pemain muda Akademi United telah terpukul keras oleh penghematan rezim baru. Sekarang tim U18 tidak diberi kesempatan untuk memainkan pertandingan Piala FA Youth baru-baru ini melawan Chelsea di Old Trafford. Pemain seperti Alejandro Garnacho dan Kobbie Mainoo memperoleh pengalaman berharga bermain di stadion tersebut saat mereka memenangkan edisi 2022, tetapi generasi saat ini kehilangan kesempatan itu dan malah bermain di kandang mereka di Lake Sports Village, sehingga menghemat biaya klub sekitar £8.000. Manchester United dikabarkan tengah mempertimbangkan pertukaran pemain dengan Bayern Munchen yang melibatkan Alexander Pavlovic dan Marcus Rashford. Menurut laporan dari South Offside, Setan Merah melihat Pavlovic sebagai pemain yang dapat memperkuat lini tengah dan lini belakang mereka. Manchester United percaya Pavlovic adalah pemain yang dapat berperan penting dalam strategi Ruben Amorim. Namun, Aturan Profitability and Sustainability Regulations (PSR) membatasi anggaran belanja klub pada bursa transfer musim panas mendatang. Di sisi lain, Marcus Rashford saat ini masih menjalani masa peminjaman di Aston Villa. Meskipun tampil cukup baik, Villa belum memastikan apakah mereka akan mengaktifkan klausul pembelian senilai £40 juta dalam kontraknya. Klub asal Midlands tersebut sedang menghadapi kendala finansial yang bisa memengaruhi keputusan mereka. Pemain berusia 27 tahun itu tampil sangat baik di bawah asuhan Unai Emery, yang langsung memberikan kontribusi sejak bergabung dengan Aston Villa. Kepindahannya dari Manchester United di bursa transfer musim dingin mengakhiri spekulasi panjang tentang masa depannya. Sejumlah klub top Eropa, termasuk Borussia Dortmund, AC Milan, dan Barcelona, sempat dikabarkan tertarik untuk mendatangkan Rashford. Namun,
Manchester United kini mempertimbangkan opsi lain dengan menjadikannya bagian dari kesepakatan untuk mendatangkan Alexander Pavlovic. United melihat Pavlovic sebagai pemain jangka panjang yang bisa membantu mereka membangun tim lebih baik untuk beberapa tahun ke depan. Namun, mendatangkan pemain muda yang mampu bermain di banyak posisi dari Bayern Munchen bukanlah tugas yang mudah. Di masa lalu, Setan Merah telah mendatangkan banyak nama bertabur bintang, baik melalui transfer gratis maupun pinjaman. Meskipun demikian, sulit untuk menghindari kenyataan bahwa pemain seperti Zlatan Ibrahimovic, Edinson Cavani, Victor Valdes, dan Christian Eriksen berada di umur yang lebih tua dalam hal sepak bola. Merampingkan perekrutan pemain yang lebih muda sambil menghemat pengeluaran adalah jalan ke depan. Menariknya, Amorim tampaknya memiliki ide yang sama. Ineos mengincar 2 transfer gratis yang menarik. Menurut laporan di Spanyol, Manchester United dan Ineos tengah berupaya mengamankan Jonathan David dan Angel Gomez dengan transfer gratis, karena kontrak mereka di Lille hampir berakhir. Amorim dikatakan telah meminta keduanya sebagai bala bantuan potensial. Idealnya dari perspektif Manchester United, melepas aset-aset yang menua seperti Casemiro dan Eriksen, sambil mendatangkan bintang-bintang yang lebih muda, akan membantu menciptakan amortisasi yang lebih baik dalam skuad. Hal yang sama berlaku untuk David, yang telah membuktikan kemampuannya sebagai finisher klinis, yang dapat menawarkan keahlian baru dalam menyerang. Rasmus Højlund dan Joshua Zirkzee hanya berbagi 12 gol di antara mereka, jadi jelas ada kebutuhan untuk menambah variasi di lini depan. Manchester United siap melakukan investasi besar untuk memperkuat lini belakang pada musim panas mendatang. Klub berjuluk Setan Merah tersebut berencana merekrut bek tangguh milik Barcelona guna menyempurnakan skema 3 bek pelatih Ruben Amorim. Sejak menangani tim pada November tahun lalu, Amorim tetap teguh memainkan 3 bek dalam formasinya. Sayangnya, hasilnya lebih banyak mengecewakan ketimbang menggembirakan. Buruknya performa lini belakang menjadi faktor utama kegagalan Amorim menjalankan skema favoritnya. Manchester United saat ini berada 3 posisi di atas zona degradasi Liga Inggris. Sebab, mengalami tren negatif dengan 3 kekalahan dalam 4 pertandingan terakhir. Bahkan, Setan Merah kebobolan 35 gol dalam 25 pertandingan Premier League musim ini. Catatan tersebut menunjukkan ada masalah serius di lini pertahanan. Ruben Amorim pun menginginkan bek dengan karakteristik tertentu yang sesuai sistemnya. Sebab, banyak pemain belakang United saat ini tidak memenuhi kriteria tersebut. Untuk itu, sang pelatih meminta manajemen klub untuk mendatangkan bek berkualitas tinggi yang cocok dengan gaya bermainnya. Bek yang masuk dalam radar utama Manchester United adalah Ronald Araujo. Pemain asal Uruguay itu sebagai bek tangguh yang memiliki fisik kuat, kecepatan, dan kemampuan membaca permainan yang baik. Karakteristik itu sangat Amorim butuhkan untuk skema 3 bek. Namun, mendatangkan Araujo dari Barcelona bukan perkara mudah. Pemain berjuluk si kerbau itu baru saja memperpanjang kontraknya dengan Barcelona hingga 2031. Kendati demikian, Manchester United tetap optimistis bisa mendapatkan tanda tangannya. United cukup percaya diri, tawaran mereka bisa menggoda Blaugrana yang menghadapi masalah keuangan. Namun, tantangan terbesar justru ada pada upaya meyakinkan Ronald Araujo untuk bergabung. Masalah utama yang bisa menjadi penghalang adalah absennya Manchester United dari Liga Champions musim depan.